Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, berkah, inayah serta taufiknya kepada kita, sehingga pada saat ini kita telah berada di bulan yang dimana kita berdoa di bulan-bulan sebelumnya untuk disampaikan pada bulan ini dengan lafaz Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah, dengan atas nikmat taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sampai pada bulan ini. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga tanpa kedua hal itu, niscaya nikmat yang kita sudah sebutkan sebelumnya tidak akan berguna. Tanpa nikmat iman dan Islam, nikmat yang lain tidak ada gunanya. Dan juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cucuran keringatnya dan tetesan darahnya, sehingga hingga saat ini kita mampu menikmati Islam, beribadah, beramal soleh di dalamnya. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Ananda sekalian rahimakumullah, di antara hal yang istimewa dari adanya bulan Ramadan adalah bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka tidak heran apabila Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran, maka sudah seyogyanya dan sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran di dalam bulan ini, sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sungguh kita telah khianat, sungguh kita telah mengkhianati nikmat Allah berupa bulan Ramadan ketika Ramadan tiba dan kemudian Al-Quran masih sangat jarang bersama kita, masih sangat jarang kita baca, dan masih sangat jarang kita hafalkan. Karena Imam Malik bin Anas saja, seorang ulama besar, salah satu imam mazhab, menghentikan aktivitas mengajarnya, menghentikan aktivitas majelisnya di bulan suci Ramadan demi untuk mengkhususkannya demi mengkhususkan Ramadannya itu untuk tilawatil Quran,
dan untuk mentadabburi Al-Quran di dalamnya, senantiasa bermuamalah dan bercengkrama dengan Al-Quran. Maka dari itu, ananda sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas sedikit apa saja keutamaan dari membaca kemudian mempelajari Al-Quran. Keutamaan itu ibarat motivasi bagi kita bahwa dengan kita mengetahui keutamaan, maka ketika malas datang, futur datang, ketika kita down, iman kita down, kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk up kembali. Jika kita mengetahui keutamaan dari sebuah amalan, berbanding terbalik dengan kalau kita tidak mengetahui dan tidak tahu apa keutamaannya dan apa keutamaan dari amalan itu, maka ketika iman kita down, niscaya kita pun akan lama untuk up kembali. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, baiklah, kita akan masuk pada pembahasannya. Yang pertama, di antara keutamaan dari membaca dan mempelajari Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa dilipat gandakannya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Maka harus sudah sepantasnya lah dan seharusnya kita ngiler dengan pahala yang begitu banyak yang dijanjikan. Maka mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan, yang di dalamnya, di dalam bulan ini pun pahala dilipat gandakan. Jadi dari 10 pahala itu bisa dilipat gandakan menjadi kelipatan yang lebih banyak lagi di dalam bulan suci Ramadan. Dan membaca Al-Quran merupakan memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah keistimewaannya yang kedua, yaitu bisa menjadi obat hati. Selain dari yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang banyak, kemudian menjadi obat hati. Nah, kita pernah dengar lagu Tombo Ati. Ya, Tombo Ati. Yang pertama itu membaca Al-Quran, dan itu benar. Membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran, jiwa mendapatkan obatnya. Maka apabila ananda sekalian, di antara ananda ada yang merasa sulit, ada yang merasa susah, ada yang merasa mumet dengan aktivitas dunia, maka saran dan tips yang paling baik adalah dengan mengambil mushaf, membuka dan kemudian membaca. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Sungguh dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Dan ini dikuatkan dengan dan zikir yang paling utama menurut Imam Syafi'i adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik zikir, karena Al-Quran merupakan sebaik-baik perkataan. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah telah menurunkan ahsanal hadith. Ahsanal hadith artinya sebaik-baik perkataan, dan sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya, selain
dari yang telah kita sebutkan juga Al-Quran itu memiliki keutamaan yang besar yang dapat menggantikan posisi yang dapat menyamai pahala dan keutamaan dari ibadah lainnya. Misalnya di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu qunuta lailah." Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat dari ayat Al-Quran pada malam hari, maka akan dicatat baginya seperti sholat semalam suntuk. Ya. Jadi hanya 100 ayat, dan 100 ayat itu sedikit. 100 ayat itu sedikit. Apalagi kalau ayatnya pendek-pendek. Di Al-Baqarah saja, di juz 1, setengah juz itu kalian sudah mendapatkan 100 ayat. Maka apalagi yang kalian tunggu jikalau kalian tidak tergiur dengan banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka dengan apalagi kami harus menggoda. Maka dengan apalagi Al-Qur'an harus menggoda kita. Sehingga Al-Qur'an telah memberikan segalanya kepada kita, memberikan pahala, memberikan ketenangan jiwa, kemudian memberikan kita berlipat-lipat kebaikan. Kemudian selanjutnya, bagi mereka yang senantiasa membaca, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai ahlun, sebagai keluarganya Allah. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Kemudian yang mendengar itu, Anas bin Malik kemudian bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahlul Quran, ahlul Quran, mereka itu adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Mereka yang membaca, menghafalkan, kemudian mengamalkan Al-Quran. Ya, maka merekalah yang menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Maka ananda sekalian tentu punya idola, tentu punya panutan, tentu punya sosok yang didambakan. Bayangkan apabila sosok tersebut dan orang tersebut menganggap ananda sebagai keluarga. Bukankah itu merupakan kebahagiaan? Nah, apatah lagi jikalau Allah, sang pencipta, sang pemilik dunia, yang memberikan kalian rezeki, yang menurunkan hujan, yang memberikan kalian segala nikmat yang kalian butuhkan, menjadikan kalian sebagai keluarga. Tentunya itu merupakan kenikmatan yang tiada tara. Kemudian yang berikutnya, ya, keutamaan yang berikutnya adalah menjadi manusia-manusia terbaik, menjadi sebaik-baik manusia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa untuk menjadi sebaik-baik manusia dan untuk menjadi sebaik-baik makhluk, maka kita harus senantiasa berinteraksi dengan sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik kitab. Karena semua, kalau kita perhatikan, semua yang berinteraksi dan semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, semuanya akan menjadi mulia. Kita lihat
malaikat Jibril menjadi penghulu para malaikat. Ya, malaikat Jibril menurunkan wahyu, membawa apa? Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bertugas membawakan wahyu, mengantarkan wahyu, maka dijadikanlah malaikat Jibril sebagai penghulu para malaikat. Kemudian Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dengannya Allah menjadikan Ramadan sebagai sebaik-baik bulan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Kemudian diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar, karena diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam dan diturunkan kepada manusia pilihan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengannya Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Nah, jika kita melihat bahwa segala sesuatu yang bercengkrama, segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Maka jikalau kita ingin mulia, baik di dunia maupun di akhirat, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah interaksi dengan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Dengan cara selalu membaca, kemudian menghafalkan dan senantiasa mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat di hari kemudian. Syafaat artinya penolong bagi kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, karena sungguhnya dia akan datang pada hari kemudian menjadi penolong bagi kalian di hari kemudian, ya, menjadi penolong bagi para pembacanya, bagi para orang yang senantiasa berinteraksi dengannya. Nah, bayangkan pada hari kemudian, ya, pada hari kemudian ketika amal kemudian dihitung, kemudian di padang mahsyar orang-orang manusia dikumpulkan di tengah keadaan yang seperti itu, la yanfa'u malu wala banun, yang tidak bermanfaat, kenikmatan yang tidak bermanfaat, segala sesuatu yang pernah kita miliki di dunia, kekayaan, harta, pangkat dan jabatan, semuanya tidak berguna kecuali amalan dan perbuatan. Maka bisa kita menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita, sebagai penolong bagi kita di saat keadaan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal, kemudian mengamalkannya. Nah, baiklah, ananda sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa poin yang sekiranya bisa menjadi bahan renungan bagi kita agar Ramadan pada kali ini, walaupun dalam keadaan yang sempit seperti ini, walaupun dalam suasana yang sangat berbeda, kita tidak lalai, kita tidak lengah, kita tidak futur, dan tidak melupakan untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kita buktikan kepada Allah bahwa dengan keadaan yang sempit, dengan keadaan yang sulit seperti ini, kita mampu lebih baik, menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan yang terakhir, ananda sekalian, bahwa sungguhnya dalam melakukan ketaatan tidak ada hal yang mudah.
Jadi perlu diakui bahwa tidak ada hal yang mudah dalam melakukan ketaatan. Karena melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu perlu paksaan. Jadi paksalah diri Anda untuk melakukan ketaatan sebelum diri Anda terbiasa untuk melakukan kelalaian dan kemaksiatan. Maka hendaknya diri ini dipaksa dulu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hingga pada akhirnya diri Anda akan merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan di antara para ulama ada yang bertahun-tahun beribadah, ada yang bertahun-tahun sholat malam baru bisa merasakan nikmatnya sholat malam itu. Jadi tidak ada yang instan. Dan kalau kita ingin yang instan, itu Indomie namanya, ya, energen dan seterusnya. Maka Al-Quran itu bukan Indomie. Ketaatan ibadah yang lain pun bukan Indomie yang instan dilakukan, ya, yang instan kita mau kita dapatkan. Tidak seperti itu. Butuh usaha, butuh kegigihan, dan butuh kelelahan. Maka ibadah yang memiliki pahala yang besar, ibadah yang memiliki keutamaan yang banyak, ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan yang banyak, tentunya di baliknya itu butuh tenaga yang besar untuk mendapatkannya. Ya, contohnya seperti apa? Haji membutuhkan dana, kemudian harus bersafar yang jauh, ya, jarak, kemudian apa? Kemudian kesehatan, kemudian mental, ya, dan seterusnya. Yang itu kemudian tidak mudah melakukannya. Sama dengan Al-Quran, kita membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan ketekunan, kita membutuhkan keseriusan. Maka dengan ini saya harapkan Ananda sekalian tidak hanya mendengarkan, tidak hanya disimak, tapi bisa dijadikan sebagai renungan dan bisa dilaksanakan dan diaplikasikan, terkhususnya untuk Ramadan kali ini, ya, untuk Ramadan kali ini. Dan cara menjadikan ibadah itu memiliki kualitas yang tinggi adalah dengan cara menjadikan diri kita seakan-akan itu adalah ibadah yang terakhir untuk kita. Jadi anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Jika kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka niscaya kita tidak akan melalaikan setiap detiknya dengan sesuatu hal yang sia-sia. Saya rasa demikian. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.